Satu untuk semua. Satu untuk semua. Indonesia ngagaduhan rupa-rupa budaya halayan unikna nyalira. Waktu ieu pesona wajah Indonesia ngajak pamirsa pikeun nganjang ka kota kembang Bandung sareng ningali salah sahiji keunikan budayana. Sao Angklung Ujo mangrupikan tempat pikeun pagelaran oke pusat kerajinan tangan tina awi utamina angklung. Diadengkeun dina 1860 genep ku Ujo ngalangena sareng istrina Suyati sareng tujuan pikeun ngelestarikeun sareng seni budaya tradisional Sunda. Selamat siang Bapak Taufik. Selamat siang Mbak Meli ya. Mbak Nelly di sini. Neng Nelly. Iya Neng Nelly. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke. Ya. Nah sekarang saya ingin bertanya-tanya sedikit soal saung angklung. Nah, sejak kapan sih saung angklung Ujo ini? Nanyanya sedikit apa banyak? Sedikit aja. Oke. Banyak juga boleh. Jadi Saung Angklung Ujo itu tercipta dari kecintaan almarhum Bapak Ujo Ngalangena dan Ibu Sumiati. Sehingga di tahun 66-an beliau menamakan diri sebuah saung kecil yang jaraknya dari kota ini cukup jauh. Itu dinamakan Saung Angklung Ujo. Jadi untuk menuju Saung Angklung Ujo yang rumah kecil itu juga nggak bisa pakai mobil, harus jalan kaki dari Jalan Ahmad Yani gitu. Tetapi cita-cita bapak dan ibu ini luar biasa. Saung kecil yang susah dijangkau itu, yang tidak punya halaman, apalagi tempat parkir, dengan keluar biasaannya sepulangnya bapak mengajar di kota itu, bapak bawa kartu nama dari bambu, membagi-bagikannya ke beberapa orang bule yang sedang berkumpul di Jalan Braga, yang sedang nginap di Hotel Oman, yang sedang nginap di Hotel yang itu dibagi-bagikan kartu nama dari bambu. Bapak bilang datang ke tempat kami, di sana ada anak-anak ceria memainkan alat musik bambu. Dan dua orang datang ke saat itu, Bapak luar biasa optimisnya. Ketika itu dia bilang, Bapak sudah melihat pertunjukan kami, insya Allah nanti kami akan menang. Kurang lebih seperti itu sejarahnya, dan sekarang bisa dilihat sendiri sekarang lahannya cukup luas, dan sebelum pandemi ini kurang lebih ada 2.000 orang per hari yang datang. Luar biasa ya. Kota Bandung sekarang dari segi pariwisataan dan budaya masa pandemi saat ini seperti apa? Ya, jadi terdampak ya, dan itu cukup signifikan dampaknya. Kalau dilihat dari pajak saja, yang biasanya kita biasa berkontribusi dari sektor pariwisata ini terhadap pendapatan asli daerah itu rata-rata 700-an miliar dari pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan. Sekarang ini hanya hampir 50%-nya saja, jadi sekitar 300-an miliar itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan seni, budaya, dan juga ekonomi kreatif juga kita ada pembatasan-pembatasan sehingga kegiatannya ini juga cukup berkurang ya, karena orang lebih baik diam di tempat atau minimal kita secara virtual seperti itu.
Ya, jadi dampaknya cukup signifikan juga ya. Seueur kerajinan anu biasana dipendakan ku arurang di kota Bandung. Salah sahijina nyaeta kerajinan kulit. Kali ieu Pesona Wajah Indonesia gaduh kasempatan kanggo nganjang ka salah saorang pengrajin kulit di Cigadung, nyaeta Minen Leather. Dengan Riko pengurus industri usaha. Ya. Mas Riko bisa cerita produksi Minen ini bagaimana awal-awalnya ceritanya? Kalau awal mula itu sebenarnya kita bukan untuk jualan. Dulu kan kita awal mulanya dari musik, cuma untuk ngejar fashion musik buat fashionnya kita tuh mahal gitu kan, ceritanya buat beli sepatu tuh mahal. Gimana caranya kita pengen sepatu bagus tapi ngeluarin akhirnya produksi, nyoba bikin untuk dipakai, bukan untuk dijual, untuk dipakai. Setelah itu dipakai ternyata banyak yang tertarik, teman-teman beli di mana, nah, gitu. Akhirnya udah nyobain bikin, ada yang teman mau bikin, dibikinin. Udah dari situ mulai kepikiran buat workshop. Kenapa nggak bikin workshop aja gitu? Jadi itu 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu, nah dari situ baru mulai bikin custom. Nah kita bikinnya emang khusus yang orang mau tapi di toko nggak ada gitu. Misalkan gue tuh pengen sepatunya model kayak gini, pengen gini kan kadang orang tuh beli sepatu nerima yang udah ada, yang udah jadi di toko, otomatis modalnya itu aja. Makanya kita coba fasilitasin itu buat bikin sepatu yang sesuai dengan kemauan dan kebutuhan. Untuk prosesnya dari bahan hingga jadi sepatu itu seperti apa? Prosesnya apa aja, Mas? Mungkin bisa dijelaskan dari bahannya apa saja, terus habis itu prosesnya sampai jadi ke sepatu. Untuk bahannya sih kita masih pakai kulit sapi. Kita pakai kulit lokal semua. Kita pakai kulit lokal asli Indonesia. Dimulai dari pemilihan dari sole dulu. Sole untuk bagian ini itu vegetable, biasa kita sebut vegetable. Dia lumayan harus tebal. Kulitnya itu harus tebal. Nah setelah itu baru pemilihan kulit upper bagian atas, sama kita pakai kulit sapi juga.
vektan. Bisa ditunjukin. Nah ini pakainya vektan. Jadi bahan mentah, warna bahan mentah sapi itu kulit vektan tuh kayak gini warnanya. Nah kemudian kelebihan dari kita itu di patina, Mbak. Di patina itu di painting. Oh, di painting. Jadi kayak ngelukis cuma di sepatu gitu. Patina. Nah di Indonesia waktu itu pada tahun itu emang nggak ada, Mbak. Sepatu patina tuh nggak ada karena kebanyakan orang pikirnya pasarnya nggak ada gitu. Terus ternyata pas dicoba malah bagus. Nah untuk bagian dalam, kulit dalam kita pakai kambing. Kalau nggak kambing kita pakai domba. Karena teksturnya lebih lembut. Nah, jadi untuk ngembangin kulit yang keras ini yang di bawah, dalamnya tetap lembut gitu. Braga mangrupikan tempat moal katinggali nalika nguliringan kota Bandung. Daerah anu dikenal salaku Paris Van Java ngagaduhan sababaraha jenis tempat uang sareng nongkrong. Salah sajina nyaeta teras Braga. Teras Braga gaduh sababaraha menu andalan. Nah, Pesona Wajah Indonesia bakal ngundang pamirsa ngaraos seblak. Salah saji jamelan anu dipikaresep ku milenial didamel tina gobuk baseuh anu dirasakan sareng sayuran. Tong hilap oke bahan-bahan sanes sapertos bakso, endog, sareng bumbu palengkap. Kumaha rasanya? Salajengna disebatna lotek. Kadaharan ieu didamel tina rebus sayuran seger dituruban ku saos kacang. Sakilas lotek usami sareng gadu-gadu. Ibu, tadi masakan khasnya tadi apa? Lotek sama seblak. Bisa dijelasin masing-masing? Boleh. Kalau seblak yang menonjolnya kencur sama bawang putih dibuat kayak sup, tapi isinya bisa bermacam-macam. Ada bakso, ada ceker, ada tulang, ada kerupuk yang paling identik di dalamnya berupa kerupuk. Kalau lotek sendiri, lotek sama yang paling menonjolnya di kencur, jeruk sama bawang putih. Isinya kol, toge, bonteng, timun. juga
batik asalna tina basa Jawa ambatik. Tina kecap amba anu hartosna lebar kain. Sarang titik anu hartosna titik. Nyieun batik umumna nyerat atau napi hurungkeun malam dina kain. Indonesia ngegaduhan seueur jenis batik sareng keistimewaan. Salah sahijina nyaeta batik Cimahi. Hayu urang terang langkung seueur perkawis batik Cimahi. Bapak siapa Bapak? Triwanto, Ini selaku pemilik batik Lebur Batik Cimahi. Cimahi. Pak, mungkin bisa diceritakan ciri khasnya batik Cimahi itu apa aja sih sebenarnya? Batik Cimahi itu ciri khasnya ada 5 tema sebenarnya. Ada 5 tema. Pertama itu motifnya dari segi motifnya. Itu motif Cirende pertama. Cirende. Jadi filosofinya begini kalau Cirende itu. Jadi di Cimahi itu kita ada daerah namanya Cirende. Di situ kampung adat Cirende, dan di situ makanan pokok mereka itu dari singkong, bukan beras gitu. Jadi di situ makanya kita ambil sebagai ciri khas batik, yaitu batik yang bernuansa dengan singkong. Itu ada daun singkong, batang mendung dan lain-lain. Itu satu pertama tema Cirende. Dan yang kedua itu Ciawi-Tali. Nah, motifnya Ciawi-Tali itu juga nama daerah di Cimahi juga. Jadi Ciawi-Tali itu ada daerah di dekat Pemkot itu namanya daerah Ciawi-Tali. Dan konon dulu di situ itu ada banyak hutan bambu gitu, Ciawi-Tali. Ada contohnya? Contohnya seperti ini Ciawi-Tali. Ini motif Ciawi-Tali, bernuansa bambu. Ini bernuansa bambu. Nah tadi yang Cirende itu seperti ini, daun-daun bambu. Terus kemudian yang ketiga itu kujang ya. Kujang karena memang kujang dari Jawa Barat dan kujang sebagai senjata khas dari Jawa Barat. Jadi kujang, kita ambil motif kujang itu seperti apa ya? Nah ini kujang, ada kujang di atas ini kujang. Kemudian yang keempat itu motif pusdik militer. Iya, Cimahi kan kota militer ya. Iya, jadi Cimahi itu kota militer, hampir daerahnya tuh 30% lah banyak pusdik militer di sini. Jadi motifnya pun bernuansa militer, yang seperti ini kayak peluru, longsong peluru segala macam. Sebenarnya ada motif yang lain seperti nanti kain baja atau apa, tapi kebetulan kita koleksinya lagi nggak ada. Itu ada juga sebenarnya. Pokoknya yang bernuansa dengan militer itu.
Kemudian yang terakhir itu Curug Cimahi. Curug Cimahi itu karena memang kita ada khas juga di sebelah utara Cimahi itu ada curug air terjunnya sana, air terjun Cimahi itu ada di utara. Nah, itu motif-motifnya ya seperti inilah, agak abstrak ini motifnya. Kalau di Curug Cimahi itu ciri-ciri khas dari batik Cimahi. Satu untuk semua.